Baiklah, saya akan menjelaskan tentang metode backpropagation. Pertama-tama, untuk kita dapat mengimport NumPy as np, import matplotlib.pyplot as plt, import pandas as pd, import seaborn as sns, import tensorflow as df, from sklearn import dataset. Lalu untuk membaca datasetnya, yaitu terdapat pada zoo.data. Kita misalkan dataset sama dengan pd.read underscore csv, yaitu file csv yang akan di-read, mengkonvert data kepada file csv dengan format atau formula seperti ini. Kemudian print dataset, maka akan muncul deskripsi dari zoo.data, isi dari zoo.data. Kemudian langkah kedua, dataset.head, untuk melihat data dan menjadikannya tabel. Kemudian langkah ketiga, memisalkan X sama dengan dataset 1 dan 0, kemudian Y dataset 1,7. Kemudian langkah keempat, yaitu mengimport dari from sklearn.model selection, import train test split, xtrain, xtest, ytrain, ytest. Test size-nya 0,10. Kemudian ini juga sama, untuk test size-nya adalah 0,2. Lalu print xtrain dan xtrain.zip, print xfile, xfile.zip, dan print xtest, xtest.zip. Dan kita jalankan dan akan memunculkan angka dari data tersebut adalah seperti hasil ini. Kemudian langkah kelima, from sklearn.neural_network import MLP classifier, untuk mengklasifikasikan. Kemudian hidden layer-nya adalah 3, dan untuk aktivasinya adalah logistik, max iteration atau epoch-nya adalah 5. Kemudian langkah ke-6, from sklearn.matrix, untuk skor akurasinya. Untuk memprediksi sama menggunakan predict xfile untuk ACC akurasi underscore score. Lalu print akurasi validasi training ANN adalah ACC underscore fall. Lalu from sklearn matrix import akurasi underscore score, plot confusion matrix, prediksi test, MLP predict xtest. Untuk data testing yang sebelumnya adalah data training. Untuk data training akurasinya menghasilkan 0,05555, dan untuk akurasi testing adalah 0,1. Dan berikut adalah hasilnya dari tabel, prediksi tabel. Ya, selanjutnya di metode SUM atau self organizing map, sama kita harus juga mengimport dulu untuk library-nya, yaitu NumPy, matplotlib, pandas, seaborn, tensorflow, sklearn, skype.spatial, lalu npset, print option, suppress true. Untuk K-nya 2, P0, alpha 0,1 atau learning rate-nya 0,1. Sama juga menggunakan zoo.data. Kemudian untuk NP array-nya saya juga mengambil dari salah satu file isi dari zoo.data dan saya rubah menjadi sebuah array. Kemudian N merupakan len X, D merupakan len X0, at zeros merupakan NP0,
zeros n, 1. X merupakan NP append X at zeros dan axisnya adalah 1. Kemudian print algoritma sum, data training, total data, total features, dan clusters. C adalah NP zeros, K D plus 1. Untuk weight-nya adalah random, N, K, dan initial weight-nya adalah NP round weight 2. Lalu ini untuk formula for-nya, yaitu range-nya adalah 100, kemudian I-nya di range N, dismin-nya adalah 9-nya ada 8 kali, kemudian J-nya in range K. Dis sama dengan NP square distance Euclidean with J, X, I, 0, dan D. Kemudian if dismin-nya lebih besar dari dis, maka dismin sama dengan dis, Jmin sama dengan J. Untuk weight-nya yaitu J. Dan ini adalah merupakan formulanya. Weight Jmin dikali 1 min alpha plus alpha kali X I 0D. Untuk alpha-nya sama dengan 0,5 kali alpha. Final weight-nya yaitu NP round weight 4. Untuk range-nya merupakan N, dan formulanya C number NP where weight I equal to NP max weight I. X I, D, C number-nya 0. Data with cluster number. Dan ini merupakan hasilnya dari algoritma sum, data training, total data 4, total features 4, total cluster 2. Initial weight-nya, final weight-nya, kemudian sampai pada data cluster number-nya. Oke, selanjutnya adalah SVM, yaitu support vector machine. Pertama adalah import library sama, yaitu Pandas, PyLab, NumPy, SciPy Optimize, Sklearn, Sklearn Model Selection, kemudian matplotlib.pyplot. Kedua yaitu meload data, set dan call. Saya mengumpamakan variabelnya adalah zoo_df, tapi sama menggunakan zoo.data. Nah, ini seperti ini tabelnya yang sudah di perintah .head. Oke, kemudian langkah ketiga yaitu plotting distribusi data dan bentuk plotnya. Di permisalan yaitu AX sama dengan zoo_df. Zoo_df-nya adalah 1,7. Kemudian equal-nya adalah 4 untuk range-nya. Kemudian menggunakan scatter X sama dengan 1, Y sama dengan 0, dan color-nya blue. Kemudian zoo_df sama 1,7, range-nya 2, menggunakan plot kind scatter X1, Y0, color red, AX sama dengan AX. Lalu PLD show, maka akan menjadi sebuah grafik titik dan titik merah dan titik biru. Kemudian langkah keempat, view tipe data. Ya, seperti ini. Kemudian langkah 5, konversi data set X. Fitur data _df sama dengan zoo_df 1 dan 0. Diambil dari ini 1 dan 0, kolom 1 dan kolom 0. Kemudian X-nya sama dengan np.asArray fitur_df x05. Array akan tampak
dengan D tipe integer 64. Kemudian konversi data set Y sama dengan mp.array zoo underscore df 1,7, Y-nya 05. D-type-nya sama integer 64. Kemudian membagi dataset x underscore train, x underscore test, y underscore train, y underscore test. Train test split x, y, test size 0,2 dan random state 4. Kemudian print train set x train dot shape, y underscore train dot shape. Print test set x test shape dan y test shape. Kemudian akan muncul data train set 82, 80, test set 22, 20. Kemudian masuk ke pemodelan SVM. Dari sklearn import SVM. Ini kernel RBF, gamma, auto, xtrain, ytrain. Kemudian langkah ke-9 merupakan prediksi model. Menggunakan xtest dan perbandingan 0,5. 0:5. Maka akan muncul outputnya 22111 dengan integer 64. Kemudian import library untuk evaluasi. Kemudian untuk iterasinya for iter tools product range CMC 0 dan range 1. Kemudian PLT tag layout, PLT Y label true label, PLT X label predicted label. Kemudian mengeksekusi dan menghitung confusion matrix dengan cara CNF underscore matrix sama dengan confusion underscore matrix Y test Y npset print option precision 2. Kemudian mencetak dan menampilkan laporan klasifikasi print classification underscore report Y test dan YHAT. Akurasi mid makro average dan weight average. Kemudian formula terakhir average F1 score dari sklearn matrix import F1 score. F1 score Y test YHT average sama dengan weight. Maka inilah hasilnya. Terima kasih.